Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya menjawab pertanyaan dari Ibu Rahmiati dan Bapak Bambang. Untuk hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yanamu awalal laili wa yaqumu akhirahu fayusalli. Anan Nabiya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana yanamu, beliau itu tidur awalal laili, di awal malam, wa yaqumu akhirahu, dan bangun di akhir malam, fayusalli, maka kemudian beliau melakukan salat. Dalam hadis ini Rasulullah mempunyai kebiasaan itu tidur malam seperti yang dilakukan oleh Siti Aisyah, karena Siti Aisyah itu adalah istri beliau, jadi banyak tahu tentang kepribadian dan kebiasaan beliau. Di antara kebiasaan Rasulullah itu tidur di awal malam. Menurut di kitab lain, hadis ini dalam riwayat lain Siti Aisyah menjelaskan, Rasulullah itu kalau setelah sholat isya itu kalau nggak ada tamu, kemudian nggak ada perlu lain, beliau itu langsung tidur setelah sholat isya. Apabila ada hal-hal yang perlu, beliau itu misalnya menerima tamu, kemudian kalau beliau itu perlu sama istrinya, ya, untuk ya melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh suami istri, itu beliau melakukan itu semua. Setelah itu beliau tidur. Jadi tidak ada ketentuan di sini jam berapa, karena sholat isya jamnya kan beda-beda antar negara. Yang penting kalau setelah sholat isya itu kalau nggak ada keperluan lain, itu memang Rasulullah tidur. Ya mungkin kalau di sini antara jam 8 sampai jam 9 lah. Dalam hadis lain Rasulullah disebutkan oleh Siti Aisyah karena yakrahun nauma qabla al-isya wal hadis ba'dahu. Rasulullah itu membenci, tidak suka tidur sebelum salat isya, dan juga ngomong-ngomong setelah salat isya. Artinya Rasulullah itu tidak suka tidur sebelum isya karena dikhawatirkan nanti kebablas sampai subuh sehingga salat isyanya tidak dilaksanakan, sudah masuk subuh. Kemudian beliau juga nggak suka kalau setelah isya itu begadang. Maka di kitab lain seperti di kitab Fathul Bari, syarahnya hadis Bukhari, dan kitab-kitab syarah hadis lainnya, di sana dijelaskan setelah salat isya itu kata para ulama disunahkan kita tidur, kecuali ada beberapa hal, diantaranya misalnya mengajarkan ilmu, menceritakan atau dongeng tentang menceritakan cerita-cerita orang soleh, kemudian juga ada tamu, kemudian juga acara-acara pernikahan, kemudian bercengkrama dengan keluarga. Selain itu dimakruhkan semuanya. Maka Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali itu kalau melihat rakyatnya begadang sampai malam, itu beliau berdua marah. Kamu ini kok begadang malam hari, nanti kalau subuh kamu ngantuk. Nah, dijelaskan cerita ini oleh para ulama bahwa Rasulullah, para sahabat itu benci orang yang begadang sampai malam. Karena apa? Yang pertama nanti ketika dia subuh dia ngantuk, atau dikhawatirkan kalau tidur menjelang subuh dia akan terlewati waktu subuh itu, tertidur sampai siang, atau dia tidur subuh tapi paginya ngantuk, sehingga di waktu pagi
itu dia tidur terlalu lama tidur siang. Sedangkan kata para ulama tidur siang terlalu lama itu sangat rugi, karena seharusnya dibuat aktivitas yang bermanfaat itu tidak bisa terlaksana. Ini tentang karena ya namu awal lail Rasulullah tidur di awal malam itu enggak ada ketentuan. Yang penting setelah salat Isya itu kalau enggak ada perlu segera tidur. Kemudian wa yaqumu akhiruhu fayusalli. Rasulullah kalau malam bangunnya itu di akhir malam. Ya, kalau di Indonesia saat ini karena subuh itu jam 4 lebih, maka sekitar jam 3 lah atau setengah 4. Jam 3 atau setengah 4. Karena apa? Sholat, kata para ulama, faedahnya hadis ini yang pertama, sholat di akhir malam itu lebih utama daripada sholat di awal malam. Artinya sholat sunnah di akhir malam itu lebih utama daripada sholat sunnah di awal malam. Seperti sholat witir. Sholat witir itu sholat yang ganjil, kalau bisa 11, kalau tidak bisa 9. Kalau tidak bisa ya walaupun 1 jangan meninggalkan sholat witir. Nah, sholat witir ini bisa dilakukan mulai setelah Isya. Tapi yang afdol dilakukan di akhir sholat malam kita. Misalnya kita terbiasa bangun malam hari, maka sholat witir, sholat ganjil itu diletakkan di paling akhirnya sholat malam kita. Dalam hadis, ij'alu akhir sholatikum bilaili witran. Jadikanlah akhir sholat kalian di waktu malam itu adalah sholat witir. Jadi walaupun sholat witir atau sholat malam yang lain boleh dikerjakan sebelum tidur atau di awal malam, tapi lebih utama dikerjakan di akhir malam. Ini faedah hadis yang pertama. Yang kedua, ibadah di waktu malam itu lebih khusyuk dan doa lebih terkabul di akhir malam. Mungkin ini sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.